Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai atas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu uh, semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan. Kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang tarik energinya. Seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat, ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita. Kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi. Kan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah, dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran. Dan kalian pun dalam tanda kutip ya, yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah, kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobat ya. Sekali lagi misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Next lanjut untuk zodiak. Setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Ini zodiak terakhir ya. Ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan seperti apa di 3 hari ke depan untuk Pisces.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Pisces ya. Ini kartu utama kalian ada Queen of Pentacles, ada ratu ya, ratu duduk sedang memandang koin sama melihat koin, sama memegang koin sama memandang. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya, seseorang sedang melihat koin ya. Hampir sama ya ini. Oke ya, untuk faktor asmara energi dari Pisces, kartu utama kalian muncul Queen of Pentacles, artinya dimana kalian berkonsentrasi ya, kalian berfokus menjaga kestabilan tentang hubungan asmara agar bagaimana tidak terjadi konflik, tidak terjadi perselisihan. Ini kelihatannya kalian mau menjaga. Jadi kalian berfokus, kalian sedang berkonsentrasi. Saya rasa itu cukup bagus, cukup aman ya. Kalau saya tangkap di sini energinya sementara ini untuk masalah asmara di sini ya masih cukup terkendali lah ya untuk Pisces ya, karena adanya suatu unsur pengontrolan dan adanya suatu penjagaan di sini. Itu cukup bagus ya saya rasa ya. Terus di kartu konfliknya muncul Pack of Pentacles ya. Dalam arti begini sahabat ya, ini hampir sama ya. Cuma di sini kalian lebih berfokus untuk apa ya? Istilahnya itu mempunyai pemikiran ya, mungkin mempunyai ide. Kalian lebih berusaha untuk apa ya? Untuk membangun ide, untuk membangun pemikiran bagaimana bisa berkembang dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik. Ini saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk bagaimana jalannya asmara kalian itu lebih baik. Jadi kalian itu punya apa ya, punya pemikiran, punya ide-ide solusi. Saya rasa ketika kalian punya ide solusi yang baik ya jalankan ya, kira-kira seperti itu. Ketika kalian jalankan ya itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini artinya suatu apa, muncul suatu keinginan, muncul suatu pemikiran agar bagaimana bisa terbentuk kestabilan. Yaitu saya rasa harus bisa harus bisa diterapkan juga, jangan hanya sekedar dipikirkan. Itu akan lebih bagus, jauh lebih bagus hasilnya. Oke ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut ke pekerjaan. Di sini ada Two of Pentacles, dua Pentacles, dua koin. Seseorang memegang dua koin, tingginya berbeda. Konfirmasi sama kartu Four of Cup ya, 4 cup, 3 cup masih berdiri, 1 cup muncul di awan kecil sama seseorang yang sedang berteduh ataupun beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya Zodiac Pisces sedang ada sedikit permasalahan ya, sedang ada sedikit kendala yang dimana mungkin di sini kalian kesulitan ya, masih penuh perjuangan untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa menyetabilkan di faktor pekerjaan. Ini yang saya tangkap ya, kalian masih bersusah payah, jadi tidak masalah. Saya rasa di sini harus tetap semangat ya untuk seorang Pisces ya, karena di sini terlihat ada sedikit masalah gitu, sehingga membuat mungkin dulu ataupun kemarin kalian merasakan masih stabil ya, tiba-tiba nanti bisa saja di 3 hari ke depan ada suatu masalah dan kalian mencoba untuk menyeimbangkan gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 4 cup ya, artinya di sini jelas ya kalian bahkan dipusingkan ya gitu loh, sering dipusingkan dengan adanya suatu ya pekerjaan tentunya gitu loh. Terkadang dipusingkan ataupun dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara fisik ya, seakan-akan tidak ada hasilnya gitu loh ya. Saya rasa boleh kalian memikirkan sesuatu untuk lebih stabil lagi itu boleh, tapi jangan terlalu. Kalau bisa dikasih jeda ya. Nah, ibaratnya kan orang duduk di bawah pohon itu kan beristirahat ya. Langkah baiknya ketika kalian dihadap masalah apapun itu ya seputar pekerjaan ini, tentunya karena membahas pekerjaan ya tidak ada salahnya kalian harus mencoba untuk rileks lah, tidak masalah. Jangan terlalu difokuskan saja, nanti kalian bisa sakit. Nah, kan seperti itu, karena di sini terkadang kalian capek ya, dibikin capek, dibikin letih sekali lagi baik secara pemikiran maupun secara fisik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa jalani dulu apa yang sudah ada, jangan terlalu dipikirkan ketika mungkin ya bisa saja ketika mungkin kalian ingin mengembangkan sesuatu. Nah, kalau memang itu belum berkembang ya jalankan dulu apa yang ada. Nah, ketika itu tidak adanya suatu unsur perkembangan, terus adanya suatu masalah ya selesaikan, tapi ya tetap harus adanya suatu istirahat juga gitu. Jangan terlalu terlalu diforsir untuk mikir sobat gitu ya. Terus masalah keuangan, di sini ada 8 cup ya yang masih tersusun rapi ya, 8 cup terus ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ini bagus ya, tanda-tanda bagus. Ini juga tersusun rapi tapi orang ini lagi bahagia. Ini kalau saya tangkap ya bisa saja di sini Pisces untuk masalah keuangan di sini terlihat akan realisasi apapun itu ya. Kalau saya menangkap di sini, biarpun di sini ditinggalkan sama seseorang ya, bisa saja nanti unsurnya akan balik ke rezeki. Bisa dikatakan kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Biarpun di sini sekali lagi adanya cup yang tersusun terus ditinggalkan sama seseorang, mungkin
kalian mau dapat rezeki, akhirnya kalian ada sesuatu masalah dan itu gagal, dan tiba-tiba dapat beberapa hari itu menghubungi kalian lagi, bisa saja seperti itu dan kalian balik lagi menerima rezeki. Makanya saya tadi mengatakan kalau sudah rezeki tidak akan kemana, tidak akan bisa tertukar. Nah, ini luar biasa ya untuk Pisces ya. Saya menangkap adanya suatu kerezekian. Cuman apa ya, jangan terlalu bersedih. Itu aja, tetap berpikir positif karena di sini jelas kartu konfliknya mendukung adanya 9 cup. Artinya akan ada kebahagiaan, akan ada rasa kesenangan. Itu tadi ya. Kalau sudah rezeki tidak akan kemana dan tidak akan bisa tertukar. Nah, itu terbukti dengan adanya pembukaan di kartu Pisces tentang masalah keuangan. Apapun itu kalian nanti akan ada suatu rezeki-rezeki juga sih. Nah, di sini ya, cuman hanya sekedar mengingatkan jangan terlalu bersedih ya, tetap kita berdoa saja. Gitu. Nah, tetap dikontrol masalah pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya sobat ya. Oke ya, ini untuk masalah asmara terlihat Pisces cukup aman ya, cukup terkendali, tidak ada masalah ya. Bahkan di sini ketika ada masalah itu akan cepat reda. Untuk masalah pekerjaan di sini jelas adanya orang toksik yang menembak kalian sehingga kalian dibikin ruwet, dibikin banyak sendatan, dibikin mikir, akhirnya kalian dibikin capek, akhirnya kan seperti itu. Karena jelas di sini ada tembakan orang yang toksik ya. Kalau bisa di netral sobat ya. Karena di sini pekerjaan kalian lagi kurang bagus, banyak terjadi masalah, banyak terjadi hambatan, kurang bisa mengejar target, kurang bisa adanya keberhasilan karena adanya suatu tembakan energi negatif, bisa dikatakan black magic. Kira-kira seperti itulah. Kalau di unsur keuangan di sini masih cukup aman ya, gitu loh. Ya mungkin ya itu tadi ya. Kalau sudah rezeki ya tidak akan tertukar, gitu loh ya. Bisa saja di sini kalian akan mendapatkan rezeki juga, peluang-peluang rezeki yang akan masuk di dalam kalian. Cuman kalian harap bersabar dan tetap berdoa saja. Ini untuk faktor keuangan. Oke sobat ya, sudah saya jelaskan semua seperti tema. Jadi petunjuk dari semesta ataupun dari tarikan energi tentang masalah asmara, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah keuangan sudah saya sampaikan. Gitu loh. Tetap intinya kalian sendiri yang harus bisa menyikapi dengan baik dan bijak. Oke sobat ya, semoga apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Intinya apapun informasi berita dari saya, ya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Dan saya juga selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, itu jangan diabaikan, apalagi itu masalah kalian sudah tidak bisa dilogikakan sobat ya. Bahkan banyak ketidakwajaran, banyak keganjilan. Ya tidak ada salahnya kuatkan secara doa juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu mereka bisa memberi solusi ya, sehingga aura kalian bisa terbuka dan itu akan baik ke langkah ke depannya. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Karena kalian tertembak di satu titik ya. Sering saya mengatakan ketika orang itu tertembak di satu titik, itu dibiarkan, diabaikan, itu akan merambat. Bisa di pekerjaannya tiba-tiba kacau, maaf, bisa di asmaranya tiba-tiba kacau, di keuangannya tiba-tiba kacau, di kesehatannya tiba-tiba kacau, selalu mendapatkan sebuah keminusan. Nah, ketika itu diabaikan, yaitu tadi bagaimana caranya? Ya tetap kita harus bisa mengubah nasib kita dengan sendiri, dengan kitanya sendiri yang harus berusaha. Tidak bisa nasib itu berubah otomatis. Mungkin sudah bisa kalian pahami ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu. Sekali lagi penyampaian dari saya, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.